Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini kita akan kembali melanjutkan perenungan kita terhadap firman Tuhan, yang mana firman Tuhan senantiasa terus memberikan kekuatan bagi kita, memberikan kita pencerahan untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk mempercayai seseorang terkadang memang susah, karena kita perlu melihat apa yang membuat kita dapat mempercayai orang tersebut. Sama halnya ketika kita mempercayai Tuhan, kita pun melihat apa yang menjadikan kita bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi jika hal ini dibalik, apa yang membuat kita bisa dipercaya oleh orang lain, dan apa yang membuat kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Mana yang lebih susah? Antara dipercaya atau mempercaya? Dipercaya berarti pihak lainlah atau orang lain percaya kepada kita. Sekali lagi, dipercaya berarti pihak lain atau orang lainlah yang percaya kepada kita. Nah, ketika kita sudah bisa dipercaya oleh orang lain, artinya ada hal-hal yang membuat kita memiliki nilai dan dipandang mampu untuk dipercaya. Nah, kaitannya dengan renungan yang akan kita renungkan pada kali ini, di mana judul yang saya ambil ialah dipercaya oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah dipercaya oleh Tuhan? Karena memang yang sering atau yang terus dibahas adalah kita mempercayai Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah kita juga dipercaya oleh Tuhan? Kita akan baca nats yang akan kita renungkan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Tetapi saya hanya akan mengambil nats-nats yang akan saya soroti, begitu ya. Nah, nats ini bercerita tentang perumpamaan tentang talenta, begitu ya. Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan untuk mengajar murid-murid atau pendengarnya. Hal ini bertujuan agar para pendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mereka dapat memahami, mereka dapat mengerti apa maksud dari yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, jadi hal ini pun juga sama. Perumpamaan tentang talenta ini berbicara hal kerajaan surga. Ya. Perumpamaan tentang talenta ini memiliki tujuan untuk menjelaskan mengenai kerajaan surga. Di ayat 14, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya. Jadi kisah tentang perumpamaan talenta ini juga sering sekali dibahas di gereja-gereja atau di pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, ada 3 hamba dan ada 1 tuan yang disoroti di dalam nats ini. Yang mana tadi tuan tersebut memanggil hamba-hambanya. Untuk apa?
untuk mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi posisinya tuan ini ingin pergi. Dan dia memanggil hamba-hambanya, dan tuan ingin mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercaya 2 talenta, dan ada yang dipercaya 1 talenta. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, 1 talenta setara dengan 6.000 dinar. Nah, 1 dinar setara dengan 750 rupiah. Maka 1 talenta jika dirupiahkan menjadi 4.500.000 rupiah. Nominal yang cukup besar. 1 talenta setara dengan 4.500.000 rupiah. Dan menurut saya tuan ini juga masih memiliki harta-hartanya yang lain, begitu ya. Namun memang dia memberikan kepercayaan kepada 3 hambanya, yang 1 5 talenta, 1 2 talenta, satunya 1 talenta. Pertanyaannya ialah mengapa uang atau harta menjadi objek dari perumpamaan ini? Mengapa harus uang yang masih disorot? Karena uang dapat memicu keluarnya sifat asli manusia. Ketika orang tidak punya banyak uang, banyak harta, mungkin dia bisa hidup sederhana, dia tidak sombong, dia bisa mengerti keadaan. Nah, setelah mungkin tiba-tiba orang tersebut menjadi kaya, akhirnya sifatnya berubah. Yang dulunya tidak kaya, sekarang kaya, dia mungkin merasa sombong, merasa punya, merasa hebat, merasa bisa, dan akhirnya semena-mena. Tetapi juga ada orang yang tidak punya banyak harta, tidak punya banyak uang, justru di dalam hati ini ada kesombongan. Nah, setiap orang juga pasti memiliki kesombongan dalam levelnya masing-masing. Jadi memang di sini Tuhan ketika memberikan kepercayaan, Tuhan mempercayai hamba-hambanya. Menurut saya Tuhan juga sedang menguji hamba-hambanya. Apakah mereka dapat dipercaya dengan perkara yang kecil ini? Ada 2 perbedaan tindakan yang dilakukan oleh hamba-hamba itu. 1, pergi dan menjalankan uang. Yang kedua, menggali dan menyembunyikan uang di dalam tanah. Nah, hamba yang menerima 5 dan 2 talenta merupakan hamba yang mengenal tuannya. Ya, hamba yang menerima 5 dan 2 talenta merupakan hamba yang mengenal tuannya, tetapi tidak sampai mengenal tuannya, mereka mengerti kehendak tuannya. Maka ketika mereka mengenal dan mengerti kehendak tuannya, mereka melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Dikatakan di ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 laba 5 talenta. Nah, hamba yang kedua juga berbuat demikian, dan dia berlaba 2 talenta. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta, dia juga hamba yang kenal tuannya, tetapi tidak mengerti kehendak tuannya. Maka ia berbuat apa yang dikehendakinya sendiri. Dari mana kita tahu bahwa hamba yang menerima 1 talenta ini mengenal tuannya? Di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat
di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Wow. Dia kenal tuannya seperti apa. Tetapi permasalahannya ialah ketika Tuhan itu mempercayakan 1 talenta kepada dia, dia tidak mengerti kehendak tuannya. Maka dia melakukan kehendaknya sendiri. Di ayat yang ke-25, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Nah, berbeda dengan hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta tadi. Mereka sudah tahu, mereka sudah kenal tuannya itu adalah tuan yang kejam. Dia menabur, tapi dia tidak menabur tapi menuai. Dia memungut tapi tidak menanam. Maka mereka sebagai hamba yang kenal tuannya, mereka melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Sedangkan hamba yang menerima 1 talenta, dia kenal tuannya tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Lantas disinilah ada hasil yang berbeda yang didapati oleh ketiga hamba tersebut. Hamba yang melakukan kehendak tuannya, mereka dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Mereka diberi lagi kepercayaan, mereka dipercaya lebih lagi oleh tuannya. Karena mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Sedangkan hamba yang tidak melakukan kehendak tuannya, akhirnya ia tidak dipercaya, bahkan dia dibuang. Diambil semua apa yang dipercayakan oleh tuannya kepada dia. Dan dia tidak dipakai lagi. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini apa saja yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu? Bapak Ibu yang punya keluarga, suami, istri, anak, itu juga sesuatu yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu punya pekerjaan, itu juga yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu punya harta, uang, itu juga adalah Tuhan yang percayakan. Bapak Ibu punya jabatan, itu juga hal yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu punya persahabatan terhadap lingkungan, itu juga merupakan hal yang dipercayakan Tuhan kepada Bapak Ibu. Maka sesuatu yang sudah Tuhan percayakan harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Di mana Tuhan percayakan hal-hal itu, kita juga perlu tahu apa maksud Tuhan mempercayakan hal-hal itu. Sehingga ketika kita melangkah untuk mengerjakan hal-hal itu, kita melangkah seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita itu menurut kesanggupan kita. Maka 5, 2, dan 1 talenta merupakan ukuran kemampuan seseorang menanggung tanggung jawab. Bukan karena Tuhan tidak adil, bukan karena Tuhan tidak ingin memberikan sama rata, tidak seperti itu. Adil itu tidak harus sama rata. Adil itu disesuaikan dengan bagaimana kita mampu untuk mengelola, untuk mengerjakannya, untuk menyelesaikan tanggung jawab itu. Maka jangan kita terus-terusan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang lain kok seperti ini, mereka kok semakin maju, kok semakin berkembang, sedangkan aku hidupnya begini-begini aja. No, jangan selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan orang lain itu punya porsi yang berbeda. Nah, kita perlu punya cara pandang seperti ini, sehingga di dalam hidup ini kita tidak hanya melulu untuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, tetapi kita seharusnya mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dan kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu Bapak Ibu, nats ini mengajarkan kepada kita agar kita mengerti, mengenal Tuhan, serta mengerti kehendaknya kepada kita. Maka ketika kita mengerti kehendak Tuhan, kita lakukan kehendak Tuhan. Sehingga kita semakin dipercaya oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk kita kerjakan. Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih lagi untuk kita kerjakan. Ingat Bapak Ibu, bahwa sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita adalah istimewa, itu spesial. Meskipun tidak sama seperti orang lain. Maka daripada itu mari kita dengan hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, ketika kita membaca nats ini dari ayat 14 sampai yang ke-30, bahwa kita sebagai hamba yang mengenal Tuannya, kita pun juga harus tahu kehendaknya di dalam apa yang Dia percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita terus belajar untuk mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan lebih Tuhan percayakan tanggung jawab yang lebih besar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kita. Amin kebenaran firman Tuhan.